tidak terduga kalau ternyata Taiwan itu seperti ini, sistemnya seperti ini. Nah, kapan lagi kita bisa ke Manchester City Stadium Tour, masuk ke bagian latihannya mereka, ke lapangan mereka, dan masuk ke waiting room mereka juga. Soalnya yang paling sulit untuk untuk diurus itu sebenarnya esai dan beberapa dokumen lain pelengkap ya. Terus persiapannya lagi, itu kita harus cari tahu di negara yang kita akan tuju itu makanannya bagaimana. Kalau kita orang Islam kan kita harus cari makanannya halal atau enggak, susah atau enggak. Pokoknya kalian jangan pilih-pilih makanan. Soalnya kalau kalian seperti teman saya, dia nggak berarti natap saya mulu dari saya jalan sampai duduk. Nah, pas saya duduk, dia langsung berdiri dan menjauh dari tempat itu, terus ngeliatin saya dari jauh. Itu maksudnya gimana? Salam Persma, salam perubahan. Halo Meta Readers yang sedang menonton Meta Talk kali ini. Salam hangat dari kami, semoga teman-teman sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Reskiani yang akan menemani teman-teman dalam episode ke-11 Meta Talk kali ini. Nah, pada episode kali ini, Meta Talk hadir untuk sharing mengenai program dari Kemendikbudristek yang sangat bergengsi dan populer di kalangan mahasiswa se-Indonesia, yaitu Indonesian International Student Mobility Awards atau sering disingkat ISMA. Episode kali ini kita akan berbincang bersama dua bintang tamu kece kita yang merupakan awardee ISMAFO 2022 Coventry University and Mingchi University of Technology. Nah, mari kita sambut Nuran Rizky Amalia dan Andi Nurul Fadilatul Uhti. Halo teman-teman Meta. Baik, sebelum masuk ke dalam topik, alangkah baiknya kalau kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Meta yang sedang menonton tayangan kita pada kali ini. Boleh mungkin dimulai dari Kak Nuran, kemudian Kak Nurul. Dipersilakan Kak. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nuran Rizky Amalia dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fadilatul Uhti dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Oke, terima kasih Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu hadir dengan berbagai program-program unggulannya. Nah, salah satunya itu adalah program ISMA. Nah, ISMA itu merupakan program dengan skema beasiswa untuk membiayai mahasiswa selama 1 semester di universitas terkemuka di luar negeri. Nah, untuk Kanuran dan Kanurul yang merupakan salah satu awardee ISMAFO di tahun 2022 lalu, nah boleh nih Kak, kakak-kakak ini menceritakan pengalamannya selama menjadi awardee ISMA 2022. Apakah ada pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan sampai hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Kanurul, kemudian Kanuran. Baik, pengalaman sebagai awardee ya bisa dibilang menjadi awardee itu sesuatu hal yang bisa jadi rezeki ya. Kalau rezeki yang tidak terduga-duga saya dapat di tahun kemarin. Karena saya juga tidak menyangka dapat bisa menjadi salah satu awardee angkatan pertama ISMA untuk sekolah vokasi ya. Pengalaman di Taiwan itu tentu saja cukup baru, dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang bisa dibilang tidak terduga kalau ternyata Taiwan itu seperti ini, sistemnya seperti ini, lingkungannya itu seperti ini, seperti itu. Baik, seperti itu ya Kak. Baik, kalau Kak Nuran seperti apa? Kalau seperti saya sendiri, kemarin itu kan saya awardee-nya ke Coventry University di United Kingdom. Nah, pengalaman yang paling berkesan yang sampai sekarang saya ingat itu pengalaman industri visit ke 7 multinational company. Nah, itu pengalaman ada GCB, ada Mini Cooper, ada Morgan Motor Company, yang paling aku ingat itu ke Manchester City. Nah, kapan lagi kita bisa ke Manchester City Stadium Tour, masuk ke bagian latihannya mereka, ke lapangan mereka, dan masuk ke waiting room mereka juga, dan itu semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan buat saya.
menjadi awardee selama 1 tahun pasti memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik ya. Teman-teman Meta pasti penasaran nih Kak, bagaimana sih proses persiapan yang Kak Nuran dan Kak Nurul itu sudah lalui sehingga bisa lolos di program ini? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nuran terlebih dahulu. Kalau untuk proses persiapan kemarin itu yang paling saya siapkan itu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu yang paling dipakai untuk pendaftaran dan pada saat kita di sana. Jadi selama bikin esai dan wawancara itu kan kita full bahasa Inggris. Jadi itu yang paling saya mantapkan. Saya juga memperbaiki bagian esai. Esai ini saya cari data-data atau isu-isu yang sedang naik pada saat itu dan isu apa yang bisa membantu esai saya seperti keperluan industri pada saat itu. Nah, itu proses dari Kak Nuran. Bagaimana dengan Kak Nurul? Apakah sama atau memiliki sedikit perbedaan? Secara garis besar sama sih. Soalnya yang paling sulit untuk untuk diurus itu sebenarnya esai dan beberapa dokumen lain pelengkap ya. Kalau esai itu kebetulan saya dibantu juga dengan teman saya Nuran untuk membuatkan esai. Ya, sebenarnya seperti itu. Baik, jadi menurut kakak-kakak ini katanya untuk mempersiapkan diri di program ISMA ini kita perlu untuk menyiapkan bahasa Inggris kita untuk lebih baik lagi karena itulah yang paling penting karena dipakai di sana. Baik, nah setelah melakukan persiapan yang cukup panjang, tahapan selanjutnya itu tahapan pendaftaran. Nah, apa saja sih Kak suka dukanya dalam masa pendaftaran ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Nurul dulu. Pendaftaran ya, boleh saya bertanya apakah ada yang ditanyakan itu saat tahap seleksi administrasi atau saat tes wawancara dan kebinekaan? Secara umum saja Kak, dari awal sampai akhir pendaftarannya. Oh iya, dari awal ya, pendaftarannya kita mempersiapkan berkas, transkrip bahasa Inggris ya, juga menyiapkan translate ijazah, IPT juga, TOEIC ya, TOEIC untuk anak unit kan pakai IELTS atau TOEFL. Kalau kita kan bisa pakai TOEIC kualifikasi. Tentu juga persyaratan tanda tangan orang tua, paspor juga ya. Dan rekening kita sendiri, BRI, wajib BRI ya, BRI yang visa. Dan tentu saja yang paling penting mempersiapkan esai untuk pendaftaran seleksi administrasi yang pertama. Ya, sekiranya dari. Nah, itu dari Kak Nurul yang sepertinya banyak sekali ya yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan Kak Nuran sendiri? Bagaimana proses pendaftarannya? Kalau dibahas tentang suka duka pendaftaran ya sukanya pasti pas buka portal terus kita dapat info lolos warna hijau. Nah, itu pasti suka. Dukanya itu jujur saja pas nyiapin berkas. Karena nyiapin berkas itu tidak mudah. Kita harus mondar-mandir ke kampus, ngeluarin biaya pribadi ya. Kebetulan kemarin untuk transkrip nilai kita ngeluarin biaya. Dan bahkan setelah ditetapkan menjadi awardee, kita juga tetap harus ngeluarin biaya pribadi, yaitu pas perjalanan membuat visanya. Visanya sendiri dibiayai, tapi kalau pembuatan visanya itu tidak. Jadi itu suka dukanya. Baik, jadi berdasarkan dari kedua kakak ini, suka dukanya itu kebanyakan ada di tahap administrasinya ya. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Untuk tahapan seleksinya itu meliputi hal apa saja dan menurut kakak tahap mana sih yang dirasa itu sangat susah atau berada di tahap up level seperti itu? Menurutnya itu mungkin bisa kakak memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang ingin mendaftar untuk yang ISMA yang selanjutnya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nuran. Oke, untuk pendaftaran ISMA sendiri ada 3 tahapan: administrasi, wawancara, dan tes kebinekaan.
Nah, menurut saya pribadi yang paling susah itu pas wawancara. Karena di situ kita benar-benar one on one dengan pewawancaranya, di mana pewawancaranya itu kita sendiri nggak tahu mukanya mereka bagaimana atau namanya mereka, jadi sangat anonim. Dan di situ mereka itu kebanyakan yang info saya dapat, mereka itu orang-orang yang jabatannya tinggi lah, atau bisa dibilang profesor. Jadi kita dinilai oleh profesor apakah kita berhak untuk mendapat beasiswa ini atau tidak. Nah, kalau tips sendiri itu ya latihan. Bagaimanapun kita harus sering latihan berbicara, dan kuasai esai yang kita telah buat. Baik, jadi menurut Kak Nuran, tahap tersulitnya itu ada di wawancara. Baik, jadi kalau Kak Nurul seperti apa Kak? Tahap yang paling sulit itu overall juga wawancara sih. Soalnya saya tipikal orang yang introvert ya, yang tidak terlalu bisa bicara di depan orang asing gitu ya. Jadi saat itu saya pada saat 1 jam sebelum wawancara, beberapa hari sebelum wawancara, saya itu ke teman yang lain untuk pelatihan gitu berkali-kali. Saya bahkan saking tegangnya, saya bahkan sampai pernah kecelakaan sekali gitu. Hanya karena saya kemana-mana gitu cari teman saya untuk temani saya latihan. Dan untuk tips ya, bagi kalian yang baru pertama kali kayak saya yang introvert, yang tidak bisa bicara jelas, bicara lancar, apalagi dengan bahasa Inggris kan kemarin tahap wawancaranya. Kalau bisa kalian bikin skrip sendiri dari esai kalian, dan itu yang kalian bisa dibilang dihafal tapi kalian pahami gitu ya. Itu sekian dari tips saya. Nah, sedangkan dari Kak Nurul sendiri itu sepertinya sama ya di bagian wawancara, apalagi katanya Kak Nurul itu orang yang introvert. Nah, jadi tips and triknya itu perbanyak saja latihan, seperti kata Kak Nurul juga itu perbanyak latihan menulis skrip sendiri ya. Nah, selanjutnya Kak, setelah dinyatakan lolos program, apa saja Kak yang sangat penting untuk dipersiapkan? Apakah persiapan mental itu juga penting Kak? Atau bagaimana? Nah, boleh mungkin dimulai dari Kak Nuran, kemudian Kak Nurul. Silakan Kak. Oke, kalau bilang tentang persiapan, ya jelas persiapan barang itu penting ya, tapi yang nggak kalah pentingnya itu persiapan mental, karena kita barang itu kan benda mati, yang bawa barang itu kan benda hidup. Nah, kalau kita saja nggak sehat atau dalam keadaan nggak fit, bagaimana kita bisa lebih maksimal selama di sana? Terus persiapannya lagi, itu kita harus cari tahu di negara yang kita akan tuju itu makanannya bagaimana. Kalau kita orang Islam kan kita harus cari makanannya halal atau enggak, susah atau enggak. Kalau susah, mending kita membawa banyak makanan halal dari Indonesia. Kemudian ada juga kita perlu ingat, kalau kita di negara orang itu kita membawa nama Indonesia. Jadi selama kita di sana, kita harus menjaga sikap, menjaga perilaku, karena apapun yang kita lakukan di sana akan dinilai langsung oleh negara. Maksudnya kita dinilai secara negaranya. Perlu juga kita ingat bahwa kita kan di negaranya orang, kita bisa merasa sendiri. Nah, jadi kita harus saling menjaga dan saling peduli sesama awardee, karena disitulah keluarga kita. Oh, dan culture shock yang saya rasakan itu orang di UK itu mereka sangat individualis. Ini menurut pribadi saya sendiri, mereka nggak peduli tentang orang lain, jadi mereka lebih fokus ke dirinya masing-masing. Baik, jadi menurut Kak Nuran sendiri persiapan mental itu sangat penting karena seperti katanya kita yang melakukannya, jadi tentu kita harus mempersiapkan diri terutama mental untuk menghadapi suasana di sana khususnya ya. Selanjutnya Kak Nurul, seperti apa Kak? Kalau persiapan setelah menjadi awardee itu ya seperti dibilang tadi, barang mati ya, baju dan sebagainya, dokumen-dokumen juga. Kalau bisa juga kalian bawa buku. Untuk saya sendiri, saya juga punya banyak buku bahasa Mandarin. Apalagi ya, saya juga bawa novel juga, bawa catatan, bawa binder. Saya juga banyak buku. Setelah itu untuk persiapan mental itu sangat penting, apalagi bagi kalian yang seperti saya katakan tadi introvert ya, yang tidak bisa bicara langsung dengan orang asing. Kalian harus mempersiapkan diri itu secara mental dengan kayak kalian berlatih-latih di depan cermin aja ya.
Aku dulu soalnya begitu. Setelah itu tentu saja pasti kalian akan mengalami culture shock, walaupun nanti culture shocknya itu bisa membawa hal yang baik kepada kalian maupun membawa hal buruk kepada kalian. Kalian harus hadapi hal yang seperti itu. Tapi tenang saja, karena dari kami kemarin, dari panitia Coach Isma kemarin menyiapkan buku untuk persiapan mental, kayak buku saku begitu kan. Dan hari itu kebetulan saya juga mengalami mental breakdown, dan saat saya kembali membaca buku tersebut, buku untuk mentalitas tersebut, alhamdulillah saya kembali baik begitu. Makanya ternyata itu tujuan dari para coach ini membuat buku-buku saku tersebut. Baik. Jadi menurut Kak Nurul juga kesehatan mental itu sangat penting. Jadi bagi teman-teman Meta yang tertarik untuk mengikuti program ini, harap untuk mempersiapkan mentalnya. ISMA itu kan program beasiswa untuk kuliah 1 semester di luar negeri. Nah, itu kan ada pemilihan negaranya, seperti Kak Nurul di Taiwan, nah Kak Nuran di Inggris. Nah, untuk pemilihan negara tujuannya itu sendiri seperti apa Kak prosesnya? Apakah ada alasan khusus dalam memilih negara tersebut? Boleh mungkin Kak share tips and triknya dalam pemilihan negara tujuan tersebut? Boleh mungkin dari Kak Nuran alasannya memilih untuk ke negara Inggris Kak? Dipersilakan. Oke, pas waktu itu panitia membuat Zoom meeting di mana semua kampus akan mempresentasikan kenapa mereka harus dipilih ya, kayak gitu, kayak menjual nama kampus mereka. Kebetulan waktu itu saya nontonnya Coventry karena di situ juga rame, dan mereka nilai jualnya di Coventry itu Pride of Britain Tour. Nah, itu yang saya bilang awalnya, mereka bisa jalan-jalan ke industri, visit secara gratis dan melihat berbagai cara perusahaan secara multinasional melakukan bagaimana sistem perusahaan mereka berjalan. Nah, buat saya sendiri, tips milih negara. Waktu itu kami dibimbingnya lewat grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu biasa ada yang membuat poll atau survei orang-orang pada mau ke negara mana. Nah, di situ kita mungkin bisa melihat kalau mungkin negara Inggris rame dan kita mau meningkatkan kemungkinan untuk lolos, mungkin kita pilih negara yang lebih kurang rame biar kita bisa lolos ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, menurut saya kalian shoot your shot aja, daftar aja di negara yang kalian mau, karena kita nggak tahu rezeki kita di bagian mana. Jadi mending kita daftar ke negara yang emang kita mau. Baik, jadi menurut Kak Nuran sendiri, alangkah baiknya kalau kita memilih negara yang memang dari awal kita sudah mengincar negara tersebut untuk kuliah di sana. Nah, selanjutnya Kak Nurul sendiri, apakah ada alasan khusus memilih negara Taiwan? Dipersilakan. Ya, kalau alasan khusus itu pastinya ada, karena dari saya sendiri sebenarnya saya seperti yang dibilang tadi, yang tentang poll itu kan, yang kebanyakan orang-orang mengambil Inggris, saya mengambil Taiwan karena itu kemungkinan besar negara yang bisa saya masuki. Karena saat itu poll untuk Taiwan itu juga sedikit gitu. Terus alasan saya juga memilih Taiwan itu, pertama saya melihat-lihat, melakukan research ya sedikit. Kalau Taiwan itu mereka negara negara anti rasis, yang tidak rasis banget, yang ramah juga, dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kamu di Taiwan, misalkan lagi kehilangan HP, Taiwan kan itu salah satu negara teraman di Asia kan. Kalau kamu kehilangan HP itu pasti langsung ke polisi gitu. Ya. Aku juga pernah kehilangan HP kan, saat itu sudah makan sushi, terus HP saya hilang, ditelepon, ternyata udah ada di polisi begitu. Terus alasan selanjutnya saya pilih Taiwan itu karena saya emang tidak mau ke Eropa, saya mau bagian Asia saja gitu. Jadi untuk tips and trick ya, kalau di ISMAFO tahun lalu kan ada 3 pilihan. Saya paling pertama pilih Korea,
yang kedua itu Taiwan, dan yang ketiga itu baru UK. Dan saya yakin kalau saya pasti akan dapat yang Taiwan ini gitu. Karena kalau Korea kan banyak nih milihnya. Ya itu aja sih tips dan triknya, kalian lakukan research aja lah. Dan juga catatan kecil ya, kalau saya kan dari background yang tidak terlalu punya banyak uang ya, background menengah ekonomi saya. Jadi kalau pengurus visa itu kita cuman bisa bayar bayarnya itu tidak sampai berjuta-juta untuk mengeluarkan dana pribadi. Dia di bawah 1 juta pas pengurusan visa untuk Taiwan kemarin gitu. Karena saya yang saya dengar kalau pengurusan di Inggris ya, dia pengeluarannya itu sampai berjuta-juta hanya untuk melakukan visa, dan itu pun tidak direimburse sepenuhnya, cuma diganti reimburse di biaya visanya saja. Itu sih. Berarti menurut Kak Nurul ini, kita dalam pemilihan tujuan negara ini kita perlu melihat peluang juga ya Kak? Ya. Peluang, kemudian kita harus banyak-banyak mencari tahu tentang negara yang ingin kita tuju, ya. Yang mana yang sesuai dengan diri kita sendiri. Ya. Baik Kak, nah selama menjadi awardee di Inggris dan di Taiwan sendiri itu pasti kan tidak terlepas dari masalah. Nah, terlebih kakak ini sedang ada di lingkungan baru, kan? Nah, kendala apa saja sih Kak yang kakak alami selama menjadi awardee di negara tersebut, dan apa solusi yang bisa kakak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, mungkin dipersilakan kepada Kak Nurul. Kendala ya, soal kendala pasti karena kita dari background vokasi ya, yang tiba-tiba masuk ke universitas, sekolah belajar, itu pasti merasa kesulitan awalnya karena kita disuruh baca terus, apalagi kan bahasa Inggris kan, dan kebanyakan guru-guru saya itu, dosen-dosen saya itu bisa bahasa Inggris, cuman pengucapan mereka tidak sefasih kita begitu. Jadi terkadang apa materi yang mereka sampaikan itu susah kami tangkap gitu. Ya, kendala dan tips ya. Oke, solusinya. Solusi. Jadi solusi saya untuk menghadapi kendala seperti itu, saya mengambil banyak waktu untuk sendiri ya, review jurnal di perpustakaan. Saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, banyak-banyak listening. Terus saya juga karena saya saya belajar bahasa Inggris itu kan sebenarnya tidak seintens bagaimana. Saya cuman mengubah hobi saya menjadi seperti belajar begitu. Saya kan contoh ya, saya itu suka baca komik. Jadi komik yang saya baca itu saya baca di translate yang Inggrisnya gitu. Ya, begitu aja sebenarnya. Baik, jadi masalah yang dihadapi oleh Kak Nurul ini ya paling masalah bahasanya ya. Jadi Kak Nurul ini dalam mengatasi masalah tersebut, Kak Nurul lebih banyak mereview sendiri materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya untuk Kak Nuran sendiri seperti apa Kak? Kemarin waktu kendalanya itu ya sama untuk bagian akademik. Kita disuruh bikin paper, terus setiap papernya itu kan harus pakai referensi. Bahkan PPT-nya juga, PowerPoint yang kita bikin harus ada referensinya. Nah, di situ bagi anak Poltek yang nggak terbiasa untuk menulis itu agak gimana ya, agak susah ya. Karena kan kita diterapinnya untuk lebih ke keterampilan atau praktek. Dan di sana semua mata kuliahnya itu memakai tulisan dan harus memakai referensi. Jadi di situ awalnya kita sebagai anak Poltek itu struggle. Tapi karena bantuan dengan teman-teman, karena kita juga punya banyak lingkungan dari anak universitas, nah mereka di situ sangat membantu untuk membuat referensi yang benar. Kalau secara general, kendala yang saya rasakan itu pertama jam sholat. Jam sholat di sana berbeda dari Indonesia. Kalau di Indonesia jam 12 sampai jam 3 itu duhur. Kalau di sana berubah-berubah. Jadi biasa jam 12 sampai jam 2. Biasa juga jam 12 sampai setengah 2 itu duhur.
terus maghribnya berubah juga. Intinya kita harus selalu update jam sholat di HP karena mataharinya di sana tuh perubahannya cepat. Terus kalau tentang makanan, kebetulan di Inggris banyak orang Islam, jadi makanan halal itu gampang untuk didapat. Tapi orang-orangnya itu kita harus hati-hati kalau kita ramah. Maksudnya itu orang Indonesia kan terkenal ramah. Nah kalau kita ketemu sama orang Inggris terus kita tiba-tiba senyumin mereka bakal heran kayak, ini orang kenapa? Maksudnya ini orang ngegoda gitu. Nah itu bisa jadi masalah tuh kalau kita tiba-tiba senyumin orang. Jadi aku kebanyakan kalau mondar-mandir di jalan di kotanya itu lebih ke tunduk aja atau nggak liatin orang sama sekali. Terus juga kita harus hati-hati kalau ngerekam. Orang Inggris itu setahu saya mereka nggak suka kalau masuk di video, apalagi di foto dan mereka ada di tengah situ dan muka mereka kelihatan. Mereka bakal sangat keberatan dan bahkan bisa samperin kita dan suruh hapus video tersebut. Baik, jadi dari Kanura sendiri itu yang bisa saya tangkap itu tentang masalah adaptasinya di lingkungan yang baru. Jadi Kanura ini lebih banyak menyesuaikan dirinya di negara yang dia tuju tersebut. Terakhir ya Kak, mungkin Kakak bisa memberikan saran-saran juga sedikit motivasi kepada teman-teman Meta, terkhusus pada mereka yang tertarik dengan program ini dan akan mengikuti pendaftaran ISMA selanjutnya. Mungkin bisa dimulai dari Kanura. Oke, sarannya yang pertama, jangan nyontek atau joki. Sempat tahun ini ada heboh tuh di Twitter, anak-anak calon awardee tahun ini katanya pada mau ngejoki atau bahkan nyontek esai anak awardee ISMA tahun lalu. Nah itu jangan ya, kalian bikin esainya sendiri aja. Kalau emang nggak ngerti, minta tolong bertanya apa yang salah atau proofread. Nah itu banyak tuh awardee yang bakal mau proofread esai kalian. Mending kalian seperti itu daripada kalian ngejoki. Kemudian untuk esainya sendiri saya kasih tipsnya itu kalian cari kata kuncinya. Kalau di web ISMA itu pasti ada kata kunci orangnya bagaimana yang mereka cari atau program ini tujuannya untuk apa, misalnya untuk broaden our network. Nah boleh tuh kalian tambahin kata kunci itu di esai. Terus ya perbanyak aja latihan dan jangan lupa untuk berdoa. Baik, selanjutnya dari Kak Nurul sendiri seperti apa saran dan motivasinya yang bisa Kakak berikan kepada teman-teman mahasiswa? Dipersilakan. Kalau motivasi sih saya kasih satu ya. ISMA ini kan program yang memberikan kalian kesempatan untuk ke luar negeri 1 semester, dibiayain gratis. Cuman hanya perlu mental aja kan. Jadi buat kalian yang masih yang tahun depan itu semester 4, kenapa tidak begitu? Apalagi kan untuk yang semester 6 juga kan ini program ini 100% dikonversi, jadi kalian bakal nggak perlu PKL lagi gitu. Untuk tips-tipsnya ya, untuk dari kalian yang mau mulai persiapkan dari sekarang untuk ISMA 2024 nanti, pertama kalian itu siapkan bahasa Inggris kalian, itu yang paling pertama dan yang paling penting. Yang kedua, kembangkan minat bakat kalian itu di mana, menonjolnya di mana, kembangkan terus ya. Setelah itu kalian juga harus berani berbicara apapun yang kalian ingin katakan gitu. Jangan kalian sedikit-dikit diam, dikit-dikit aku nggak mau. Kalian harus maju gitu. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Kak. Nah, itulah tadi saran-saran dan motivasi dari Kak Nurul dan Kak Nura. Nah, bagi teman-teman Meta yang berkeinginan untuk mengikuti program ini, harap untuk diperhatikan lagi saran-saran dan motivasi yang diberikan oleh kedua kakak-kakak ini. Oke Kak, nah selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, di mana kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari Meta Readers. Nah, baik langsung saja ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, apakah selama menjalani program kakak pernah mengalami rasisme karena pakaian? Karena mungkin ini maksudnya karena kakak ini berhijab. Apakah kakak ini pernah mendapatkan semacam rasisme di sana? Untuk siapa? Kalau saya ya, kalau rasisme itu di Taiwan hampir tidak pernah ada. Bahkan kalau mereka lihat Muslim,
mereka kayak salut aja gitu. Seperti saya yang bilang tadi kan, kalau Taiwan itu anti rasisme, mereka bebas menerima segala macam pun apapun background kamu gitu. Jadi pengalaman pernah ya saya mengunjungi salah satu kebun binatang di sana. Setelah itu karena kebetulan di sana kami kiranya ada tempat untuk sholat gitu, ternyata tidak ada karena kan kebanyakan tempat-tempat besar di Taiwan itu punya masjid seperti Museum Chiang Kai-shek, Taipei 101, mereka semua sudah punya masjid di dalam sana, musola kecil lah. Tapi ternyata di Taipei Zoo itu ternyata tidak ada. Jadi kami bicara lah sama reservasi di sana, apa ada ruang kosong begitu, apa kami boleh pakai breastfeeding room. Terus mereka bilang, iya silakan kalian mau sholat ya gitu, kata mereka begitu. Jadi kami sholatnya di breastfeeding room biasanya gitu. Dari Kanuran dipersilakan. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ada, dan itu saya juga kaget soalnya kan Inggris beragam banyak orang ya, ada orang dari India, dari Eropa, dari Asia itu juga banyak, tapi tetap ngerasa ada rasisme walaupun tidak secara lisan, yaitu secara gerak-gerik mereka dan tanggapan mereka begitu. Pernah waktu itu saya lagi duduk di air mancur dan di samping saya itu ada nenek-nenek orang Inggris. Dia nggak berhenti natap saya mulu dari saya jalan sampai duduk. Nah pas saya duduk dia langsung berdiri dan menjauh dari tempat itu terus ngeliatin saya dari jauh. Itu maksudnya gimana? Pernah juga teman saya, dia nggak pakai jilbab ya, tapi muka Asia. Nah dia waktu itu minta do you have a paper bag? Ada plastik nggak? Terus orangnya bilang nggak ada. Terus teman aku keluar dari toko itu kan, pas di belakangnya itu ada bule. Orang bulenya padahal nggak minta paper bag langsung dikasih. Jadi ya mereka nggak secara lisan, tapi dari gerak-geriknya dan tatapannya kita bisa simpulkan ya. Nah, itulah tadi jawaban dari Kanurul dan Kanuran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak beradaptasi dengan teman baru dari luar negeri? Jadi cara kakak beradaptasi dengan teman-teman baru, karena kan pasti kakak bertemu dengan banyak orang, teman baru dari berbagai latar yang berbeda. Nah, bagaimana sih kak itu caranya beradaptasi? Baik kak, dipersilakan dari Kanuran. Kalau kemarin di kampus saya ada program namanya Global Leaders Program. Nah di situ kita berkumpul untuk mendiskusikan misalnya apa yang menurut kita itu teamwork. Nah di situ ada banyak orang dari negara lain, ada orang dari Inggris, ada orang dari Taiwan. Nah di situ kita bisa berkesempatan untuk bersosialisasi dan lebih mengenal mereka tipenya bagaimana. Nah dan kita juga bisa ambil baiknya dari mereka, misalnya mereka itu anaknya rajin. Kalau tentang perkuliahan itu mereka pasti nyelesain tugasnya walaupun mungkin mepet-mepet, tapi mereka nggak tinggalkan tanggung jawab. Nah kalau misalnya itu kita bisa ambil bagusnya, tapi jangan diikuti. Misalnya mereka suka clubbing, itu ya jangan diikuti lah, kita sesuaikan lagi dengan kembali diri sendiri. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Kanuran dan Kanurul. Bagaimana kakak mengatur keuangan di sana agar tetap bertahan hidup? Nah pastinya banyak teman-teman mahasiswa itu merasa khawatir dengan biaya hidup tersebut. Nah menurut dari Kanuran dan Kanurul sendiri, bagaimana sih cara mengatur keuangan itu? Ya baik, mungkin bisa dimulai dari Kanurul. Satu, tips yang paling pertama dan yang paling penting itu kalian jangan pilih-pilih makanan. Ya, jangan pilih makanan kalian. Soalnya gini ya, kalau dibandingkan dengan temanku ini yang lidahnya semua tidak bisa makan sembarang. Karena aku bisa makan kalau sayur dengan nasi itu aku bisa kan. Teman-teman enggak. Jadi mereka itu per hari menghabiskan sekitar 130 NT untuk makan pagi. 130 NT itu dibagi dua sekitar 75.000. Itu pun untuk breakfast. Kalau buat ya untuk breakfast, untuk sarapan ya. Jadi mereka estimasi uang mereka 300 NT 150 per hari. 150.000 per hari. Itu estimasi mereka. Sedangkan saya yang apa ya? Saya itu bahkan di bawah 200 NT. Jadi yang saya habiskan itu sekitar 100-an lebih doang. Sedikit. Karena kenapa? Kalau breakfast itu
kan di sana itu di Taiwan, di kampus saya di Mingchi University ada kantin kan, kantinnya itu bayar 65.000 buffet makan gitu. Terus jadi kalau sarapan pagi biasanya saya beli susu doang, sekitar susu yang di vending machine itu kan, itu harganya 25 NT, sekitar berapa ya, sekitar 15-an ribu kali ya, 15-an ribu, 10 ribuan satu kotak susu, itu kenyang sampai siang. Siangnya saya beli yang kotakan buffet itu kan unlimited nasi ambilnya sama sayurnya gitu kan. Tapi kalau daging ikan itu cuman boleh ambil sekali doang, antara daging atau ikan. Jadi biasanya saya ambil daging-dagingan ikannya, terus saya banyakin sayurnya tuh. Setelah itu saya juga ambil nasi 2 cup. Nah, jadi saya makan sayurnya siang, 1 cup nasinya saya makan siang, terus disimpan lagi. Kalau bukan disimpan di kulkas, bisa disimpan di luar kulkas sih, tapi lebih bagusnya simpan di kulkas aja ya, supaya bisa dihangatin di microwave. Kan setiap asrama di Mingchi itu ada microwave, pasti ada microwave, dan di pantry gitu kan, di heaternya juga ada, dispenser juga ada, air kan, airnya di sana gratis, pakai dispenser. Air pun di sana tuh air gratis itu di mana-mana, di stasiun, di pusat-pusat kota semuanya ada gitu. Kalau air apalagi ya, masalah jajan pun itu saya juga batasin jajan saya begitu. Saya karena di Taiwan itu makanan-makanan yang jajan-jajan juga itu tidak terlalu enak bagaimana kan. Mereka semua kekurangan gula, kekurangan micin, nggak sama di lidah Indo kan. Jadi kalau beli cemilan paling susu doang saya beli lagi, paling roti gitu, roti biasa, paling onigiri gitu. Ya gitu doang sih. Kalau pokoknya kalian jangan pilih-pilih makanan, soalnya kalau kalian seperti teman saya, uang kalian habis. Itu doang. Baik, itu adalah sedikit saran bahwa kita harus hemat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengeluaran di sana itu besar sekali. Jadi kita langkah baiknya untuk berhemat sebisanya. Oke, baik, untuk Kak Nuran sendiri seperti apa cara mengatur keuangannya, Kak? Dipersilakan. Untuk berhemat sendiri, kalau saya itu palingan setiap minggu itu belanja bulanan atau belanja kayak makanan beku, frozen food, dan belanja sayur-sayur atau gimana itu setiap bulan, dan itu sangat bisa memotong pengeluaran kita. Misalnya yang 1 hari itu 20 pound, itu bisa jadi 1 minggu yang 20 pound. Jadi itu jauh lebih murah jatuhnya. Dan juga perlu diingat, sebenarnya uang yang dikasih oleh panitia itu cukup. Bahkan untuk sebagian orang itu lebih dari cukup. Cuma tergantung dari kitanya sendiri, lifestyle-nya bagaimana. Uang sebagaimanapun banyaknya kita dikasih, kalau lifestyle-nya emang hedon ya, itu bakal sulit. Dan mending kita menyimpan uang untuk bisa mungkin dipakai pada saat yang tidak terduga, mana tahu kita tiba-tiba butuh uang sebagaimana, dan kita punya pegangannya. Kami kira cukup ya untuk sesi tanya jawab bersama dengan Kak Nuran dan Kak Nurul. Adapun untuk pertanyaan Meta Readers yang belum sempat terjawab, mungkin bisa langsung menghubungi narasumber kita. Mungkin bisa Kak Instagramnya mungkin ya. Bisa hubungin saya di Instagram @nuran03. Yang kalau saya bisa dihubungi di akun Instagram juga di @not.ghost02. Baik, itu ya teman-teman. Jika teman-teman Meta Readers masih ingin menanyakan lebih lanjut tentang program ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai ISMA yang akan mendatang. Dari saya sendiri, untuk yang sedang berjuang, semangat. Rezeki kalian nggak akan ketukar. Dan untuk yang bakal berangkat ISMA 2023, selamat ya, jangan sampai kalian sakit, atau jangan lupa ibadah dan berdoa. It can be overwhelming at first, or you can be homesick, but you get through it.
Semoga kalian bisa pulang dan pergi dalam keadaan sehat dan walafiat. Bagaimana dengan Kak Nurul sendiri? Untuk pesan saya bagi yang berminat untuk ikut ISMA 2024 mendatang atau yang sedang berjuang, tetap semangat ya, tetap belajar, dan kalau bisa kalian ngikutin materi di kampus kalian juga di Politeknik ini. Kalian jangan lupa dari mana kita berasal gitu. Jangan lupa keluarga kalian, dan itu juga. Ya, itu saja. Oke, pesan yang sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk ISMA yang mendatang. Jadi intinya kalian itu harus semangat saja dan rajin belajar. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara Meta Talk ke-11 ini. Episode ke-11 ini, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Nuran dan Kak Nurul, yang menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini. Nah, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kami di redaksi Metanoia. Dan jangan lupa nantikan info-info menarik kami di portal berita, yaitu www.metanoia.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami, yaitu Persma PNUP. Sampai jumpa di Meta Talk selanjutnya. Saya Asti Reskiani, mohon undur diri. Salam Persma, salam perubahan.